Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my video. Today, we are not just reading a poem, but we are entering a heartbreaking voice from a place of war, Gaza. Puisi ini berjudul If I Must Die, ditulis oleh Rifat Alarir yang merupakan seorang penyair, dosen, dan aktivis dari Palestina. Dalam video ini, kita akan membahas konteks, struktur fisik, bunyi, bahasa, dan tentu saja makna dari puisi ini. Jadi, sedikit konteks dulu sebelum kita masuk ke puisinya. Rifat Alarir menulis puisi ini pada tahun 2023, yang mana pada saat itu situasi Gaza sangat mencekam. Dia menulis seolah-olah dia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Tidak lama setelah puisi ini viral, Rifat benar-benar wafat akibat serangan udara. Puisi ini bukan hanya tentang kematian, tapi tentang harapan, cinta pada tanah air, dan pesan untuk generasi muda agar terus hidup dan bercerita. Sekarang, mari kita dengar puisi ini untuk kita rasakan bersama. Take a moment, rasakan. Ini bukan hanya tentang kata-kata, ini suara seseorang yang tahu bahwa hidupnya mungkin akan direnggut kapan saja. If I Must Die by Rifat Alarir. If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail. Nah, setelah mendengarkan puisi, secara umum, puisi ini adalah permintaan terakhir dari si penulis. If I must die, atau jika aku harus mati, maka kamu yang hidup harus melanjutkan cerita, menanam bunga, mencintai bumi, dan berkata kepada dunia bahwa kami pernah ada. Oke, sekarang setelah kita tahu konteks puisi ini, mari kita masuk ke bagian analisisnya. Kita akan membahas elements of poem atau unsur-unsur puisi, supaya kita bisa memahami bagaimana puisi ini dibangun dan kenapa bisa terasa sangat kuat secara emosional. Ada beberapa unsur yang akan kita bahas, mulai dari fisiknya atau physical form, terus cara bunyinya atau acoustic, bahasa yang digunakan, sampai makna terdalam dari puisi ini. Mari kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah physical element atau struktur fisik dari puisi. Secara fisik, puisi ini sangat singkat, hanya sekitar 20 baris dengan jumlah kata pada setiap kalimatnya yang pendek. Kemudian tidak ada pembagian stanza yang jelas, tidak ada rima tradisional yang rumit. Bentuknya lebih mirip seperti surat terakhir atau pesan pribadi, atau bisa dibilang wasiat. Kemudian simplicity atau kesimpulan dari puisi ini justru membuat puisi ini terasa jujur dan langsung menyentuh para pembaca. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi bunyi atau acoustic element. Berikut, meskipun puisi ini tidak menggunakan rima tradisional, ada satu hal yang sangat kuat, yaitu repetition atau pengulangan kata. Contohnya ada If I Must Die yang diulang di dalam puisi ini. Pengulangan ini menciptakan efek emosional seperti suara yang ingin tetap hidup meskipun penyairnya atau orang yang berbicara sudah tiada. Seperti pesan yang terus terngiang di kehidupan selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas salah satu bagian yang indah, yaitu language atau pilihan kata dan imagery dalam puisi ini. Yang pertama, puisi ini menggunakan diksi yang sederhana, tidak rumit tapi sangat dalam. Jadi puisi ini menggunakan diksi atau kata-kata pilihan kata yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, tapi memiliki makna yang cukup dalam. Kemudian banyak imagery yang kuat, seperti
tell my story. Jadi imagery ini melambangkan sesuatu yang sangat kuat. Seperti contohnya itu di imagery tell my story adalah auditory imagery karena berhubungan dengan aktivitas bercerita. Yang ini menggambarkan seseorang yang meneruskan suara, kehidupan, dan pengalaman si penyair melalui cerita. Dan tell my story menegaskan bahwa meskipun tubuhnya hilang, identitas dan kemanusiaan tetap hidup melalui narasi yang terus dibaca. Kemudian ada simbolisme. Yang pertama ada bunga yang melambangkan harapan, kemudian darah yang menggambarkan pengorbanan, dan tanah yang menggambarkan tanah air. Dan juga puisi ini menggunakan figurative language seperti metaphor, symbolism, dan personification. Bahasa puisi ini terlihat indah bukan karena kerumitannya, tetapi karena kejujuran sang penulis dalam menulisnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti. Apa sebenarnya makna dari puisi ini? Puisi ini adalah permintaan terakhir dari sang penyair. Sang penyair berkata, "If I must die," atau dalam bahasa Indonesia, "Kalau aku mati, kamu harus tetap hidup dan menceritakan kisah kami." Dia tidak meminta untuk membalas dendam, dia hanya meminta ingatan, harapan, dan keberanian untuk tetap mencintai kehidupan dan tanah air. Jadi, puisi ini bukan tentang kematian, tapi tentang bagaimana kematian bisa melahirkan kehidupan melalui cerita. So, what can we take from this poem? Puisi ini lahir dari perang, tetapi berbicara tentang cinta. Tentang seseorang yang tahu ia bisa mati kapan saja, tapi tetap memilih harapan. If I must die, you must live to tell my story. And this poem reminds us, even when bodies are gone, stories can keep people alive. As long as we remember, as long as we speak, they are not forgotten. And maybe just that from me. Thank you very much for watching. May we never forget the stories of those who are gone.